Halo, selamat pagi bagi para seluruh mahasiswa kebidanan atau yang sudah lulus bidan ya. Mungkin ada yang retaker. Uh, Video ini saya coba untuk buat untuk membantu para mahasiswa dan bidan semua untuk persiapan uji kompetensi bidan. Boleh yang nanti akan dilaksanakan sekitar bulan Oktober ya. 2023 atau yang buat nanti-nanti juga bisa ya. Mungkin soal-soal di sini juga sudah sering Anda dapati, namun untuk refresh juga nggak apa-apa. Tapi seperti biasa, di sini saya akan membantu Anda untuk membaca lebih cepat supaya tidak terlalu lama dalam menentukan jawaban ya. Tapi kalau misalnya nanti mau pelan-pelan membaca keseluruhan juga boleh. Itu melatih pemahaman secara keseluruhan. Namun untuk pada saat ujian ada baiknya kita coba untuk baca pertanyaannya terlebih dahulu, baru kita cek soalnya dan kita tentukan jawabannya. Kemudian video ini akan dibagi menjadi 3 bagian ya. Jadi satu video itu kita bahas sekitar 60 soal ya. Jadi kalau 60 soal kira-kira 1 jam lah ya. Nanti kita coba cek. Nah, yang pertama kita mulai untuk soal pertama. Ini pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling memungkinkan pada kasus tersebut? Kita cek remaja perempuan 17 tahun, keluhannya haid sudah lebih dari 10 hari. Ini kalau sudah dari 10 hari kita udah tahu ya yang mana. Apakah hiper atau poli? Hiper ya. Tapi kita coba cek lagi. Hasil anamnesa ganti pembalut 3 kali. Tinggi badan masih dalam batas normal. Berat badan, tekanan darah, nadi, pernafasan, suhu, benjolan. Ya, ini jadi kalau langsung dari awal itu sudah ada jawabannya hipermenore ya. Nomor 2, tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus di atas? Ini sama, haidnya lebih dari 15 hari, sama ya hipermenore. Tanda vital dalam batas normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa. Nah, ini jawabannya apa nih? Melakukan konseling gizi, memberikan edukasi, memberikan suplemen tambah darah, melakukan konsultasi dengan dokter, atau mengecek ulang keluhan. Nah, kalau sudah lebih dari 15 hari, sebaiknya melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Jadi jawabannya D ya. Untuk yang nomor 3, rencana asuhan apakah yang paling tepat bagi kasus tersebut? Ini sama, haidnya sudah 10 hari, hipermenore, tanda-tanda vitalnya masih dalam batas normal. Remaja tersebut menolak ke bidan saat ingin menolak bidan dan inspeksi terhadap darah yang keluar. Berarti jawabannya apa ini? A. Meminta dukungan, memberi pengertian tujuan tentang pemeriksaan fisik, melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain, merujuk pasien, meminta keterangan tertulis. Berarti bisa yang B dulu ya, memberikan pengertian tujuan pemeriksaan fisik. Lanjut, soal nomor 4. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Remaja 19 tahun, keluhan haid dalam sebulan ini sudah 2 kali. Nah, kalau 2 kali bukan hipermenore, berarti poli ya, poli menor. Kayaknya udah deh, ini tanda vitalnya juga dalam batas normal, benjolan payudara tidak ada, abdomen tidak teraba massa. Berarti E ya jawabannya ya. Soal nomor 5. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Diagnosis ya, ini belum pernah mengalami remaja, umur 14 tahun, belum pernah mengalami haid, sakit perut setiap bulannya, pemeriksaan, tanda vitalnya masih dalam batas normal, palpasi abdomen tidak ditemukan massa, inspeksi tampak lubang vagina dengan himen kebiruan dan menonjol keluar. Ini berarti apa ya? Amenore betul, tapi bukan diagnosa yang tepat.
Aplasia vagina kita tidak ada info tentang vagina, atresia vagina juga tidak ada. Masalahnya adalah pada himen, berarti himen imperforata. Berarti jawabannya E ya. Kita cek di sini clue-nya himen. Di sini yang ada diagnosisnya himen imperforata. Lanjut ke soal nomor 6. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ini soalnya masih sama ya. Himen imperforata berarti apakah kita boleh insisi? Tidak boleh. Sebagai seorang bidan, maka dari itu tetap kolaborasi dengan dokter SPOG ya. Jadi jawabannya yang C. Lanjut, nomor 7, informasi apakah yang paling prioritas diberikan pada kasus tersebut? Kita cek, bidan koordinator membuat perencanaan penyuluhan kesehatan reproduksi di sebuah SMP. Dalam survei pendahuluan didapatkan informasi sebagian besar siswi SMP tersebut sudah menstruasi dan 30%-nya mengalami anemia. Berarti kita harus pola istirahat, kayaknya kurang tepat, personal hygiene juga kurang tepat, kebutuhan olahraga kurang tepat, kesehatan reproduksi kurang, ya cukup lah ya ini karena kesehatan reproduksi. Sebenarnya lebih cocok kebutuhan nutrisi. Jadi jawabannya E ya, nomor 7. Kemudian nomor 8, tindakan apakah yang paling tepat sesuai dengan kasus di atas? Remaja perempuan 17 tahun, nyeri haid pada hari pertama dan hari kedua, darah haidnya banyak, ganti pembalut sampai 3 kali per hari, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal. Tindakan apa? Memberikan analgetik boleh sih, tapi ini adalah tindakan yang kalau sudah diswinornya parah ya. Yang paling bagus itu menganjurkan olahraga ringan ya. Kalau menjelaskan fisiologi terjadinya nyeri nggak perlu karena ini masih remaja. Melakukan kolaborasi juga nggak perlu karena ini masih normal ya. Nyerinya pada hari pertama dan hari kedua saja. Merujuk juga belum perlu. Kenapa antara A dan B? Pasti akan kebanyakan memilih A. Ini boleh kalau sampai pingsan, sampai pusing, tidak bisa melakukan aktivitas. Tapi selama remajanya bisa melakukan aktivitas, lebih baik yang B ya, menganjurkan olahraga ringan. Lanjut, nomor 9, tanda apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Remaja 13 tahun diantar ibunya karena nyeri perut, ibu khawatir anak tidak bisa sekolah karena selalu terjadi pada setiap siklus menstruasi, darah keluar menggumpal dan banyak, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal, tidak ada massa dan pada abdomen dan nyeri tekan. Jadi tanda apakah yang paling mungkin? Edis minor ya. Menards bukan, kan sudah terjadi setiap siklus ya. Jadi jawabannya B. Kenapa sih B? Edis minor, gangguan haid bukan, nyeri saat ovulasi juga bukan. Premenstrual syndrome juga bukan karena sudah menstruasi ya. Oke, soal nomor 10, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? 15 tahun, haidnya banyak, dan sering dalam 1 bulan bisa 2 kali haid. Ya udah ini polimetro ya, polimenor ya, C ya, 10 karena yang lain dalam batas. Nomor 11, konseling apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? 24 tahun untuk konsultasi kehamilan, baru menikah 2 bulan tapi belum ada tanda kehamilan. Siklus haid 37, pernah tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari. Hasil pemeriksaannya KU baik, BB 75, ini gemuk ya. Tekan tinggi badan 150, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal. Berarti coba diet nutrisi dulu karena baru 2 bulan ya, belum perlu dirujuk ke obgyn. Dirujuk ke obgyn kalau sudah 1 tahun ya. Tapi sebenarnya ini ada dua pengaturan pola seksual. Mana dulu nih yang perlu dikasih info ke berat badannya atau pola seksualnya. Kalau berat badannya normal, dia hubungan intim tiap hari pasti insya Allah hamil. Nah, jadi berat badannya dulu ya. Nanti setelah itu baru pola hubungan intim yang baik. Jadi untuk nomor 11 ini saya memilih jawabannya E, diet nutrisi.
Kemudian soal nomor 12, konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Ini sama, umur 24 tahun, konsultasi kehamilan, baru menikah 2 bulan, belum ada tanda kehamilan, siklus haidnya teratur 30 hari, tinggal serumah dengan suami, melakukan hubungan intim setiap hari, berat badannya 80 kilo, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal. Konseling reproduksi apakah yang mungkin terjadi? Ini kan belum ya, insufisiensi uteroplasenta belum karena belum ada kehamilan. Ada kemungkinan sih diabetes ya, diabetes. Domeli enggak, IUGR enggak, BBLR enggak. Ya, kita lebih ke arah BB-nya, berat badannya. Jadi diabetes gestasional. Nomor 13, rencana asuh apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Bidan desa melakukan pengkajian pada desa binaan. Terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif hingga banyak terjadi kelahiran BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Ya kalau daya beli masyarakat kurang, sepertinya pemberdayaan ekonomi ya. Kalau penyuluhan, kalau masyarakatnya nggak bisa beli ikan atau daging juga percuma. Jadi D dulu. Soal nomor 13 jawabannya D. Kemudian masalah apakah yang paling mungkin dari kasus tersebut? Nomor 14, ibu usia 25 tahun mual muntah di pagi hari, haid terakhir 3 bulan yang lalu, hasil pemeriksaan cukup baik, TFU 2 jari di atas sintesis, berarti morning sickness ya, khususnya pagi hari. Jawabannya D. Kemudian nomor 15, rencana asuhannya apa? Umur 28 tahun, GPA 32 minggu, keluhan sering BAK di malam hari sejak 2 hari yang lalu, bisa sampai 3-4 kali, gerakan janin aktif, hasil pemeriksaan dalam batas normal semua, teraba putih, kepala sudah masuk. Asuhannya apa? Berbaring miring ke kiri tidak, hindari minum kopi dan teh, ini boleh. Perubahan fisiologis trimester 3 boleh juga, perbanyak minum pada siang hari, boleh kosongkan kandung kemih ketika ada dorongan. Berarti ini yang lebih masuk akal adalah C ya, perubahan fisiologis trimester 3. Kita jelaskan bahwa kepalanya sudah turun, kandung kemihnya mengecil, maka kalau ibunya minum cepat penuh dan sering buang air kecil. Nomor 16, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? 35 tahun, anak pertama 34 minggu, pusing 1 minggu yang lalu, tidak disertai pandangan kabur atau nyeri, dan tidak terdapat riwayat tekanan darah tinggi, tapi hasil pemeriksaannya 140/100. Protein urinnya positif 1. Berarti preeklamsia ringan ya, B. Nomor 16. Nomor 17, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Ini hampir sama dengan soal sebelumnya ya, tapi ini ditambah tidak teraba balot teman. Terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Anggur ya berarti. Ini abortus imminens bukan, kehamilan ektopik bukan, misabortion bukan, berarti dia molahidati dosa, abortus insipiens. Lanjut, nomor 18, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus di atas? 28 tahun, anak pertama 12 minggu, keluhannya nyeri perut bagian bawah, keluar darah sedang, ada gumpalan sejak 2 jam yang lalu, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal, kontraksi uterus ada, nyeri tekan abdomen bagian bawah, hasil inspekolo tampak serviks terbuka dan terlihat jaringan pada serviks. Jadi ini bisa jadi incomplete ya, abortus incomplete. Kenapa Bu nggak insipiens? Karena sudah ada jaringan yang sampai di serviks ya. Lanjut, nomor 19, diagnosis apakah yang paling mungkin? 35 tahun, anak keempat, hamil 24 minggu, keluar darah merah segar, dasar pasti ini plasenta previa ya. Meskipun di sini ada darah tinggi,
plasenta previa ya. Kemudian nomor 20, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 30 tahun, anak kedua 32 minggu, datang ke BPM merasa sesak sejak 1 minggu yang lalu. Merasa penuh di perut bagian atas, TTV-nya dalam batas normal. Oh, fundusnya teraba bulat, keras, dan melenting. Pada bagian bawah teraba bulat dan kurang melenting, berarti presentasinya bokong. Rencananya biasa sujud ya, posisi posisi knee chest. Jalan santai boleh sih, posisi terdelan book enggak ya, karena itu buat shock. Gerakan knee chest sujud ya, untuk membantu memutar kepala. Gerakan dorsal recumbent bukan, sering menyapu dengan sapu pendek juga bukan. Jadi jawabannya adalah C. Kemudian nomor 21, kapan rencana kunjungan ulang pada kasus tersebut? 32 minggu, 32 minggu sudah masuk trimester 3, berarti 2 minggu sekali ya. Apalagi ada keluhan bengkak 2 minggu. Kenapa nggak 4 minggu? Kalau 4 minggu nanti sudah 36. Boleh sih, nanti 36 sampai 40 minggu, 1 minggu lagi. Jadi jawabannya apa ini nomor 21? Saya sih lebih prefer yang 2 minggu ya, karena ada keluhan bengkak dan perlu dipantau tekanan darahnya. Ini resiko terjadinya preeklamsi tinggi. Nomor 22, berapakah dosis tablet yang dianjurkan? Kalau dosis tablet di sini, cuma lihat di sini aja ya, nggak usah lihat soal. Itu kita bisa lihat satu. Kalau untuk yang normal semua, kita lihat 27, G3, tekanan darah masih dalam batas normal, HB-nya 11,2, berarti masih oke ya, berarti dia 1 kali 60 miligram. Kalau HB-nya kurang dari 11, pakainya 2 kali 60 miligram ya. Kemudian nomor 23, informasi apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? 25 tahun, anak pertama hamil 8 minggu, hasil anamnesis pernah mengeluarkan bercak sekali pada awal kehamilan. Hasilnya tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal, TFO belum teraba, HCG urin positif. Untuk 23 ini kita rujuk ke rumah sakit kayaknya belum perlu. Tirah baring nggak juga ya. Cuma memang perlu istirahat. Pencast fisiologi kehamilan ya. Ini boleh karena kan hamil pertama kali pasti ada bercak coklat. Tapi tidak keluar terus-menerus ya. Cuma sekali. Itu kan berarti tanda terjadinya implantasi ya. Observasi dalam 24 jam kayaknya nggak usah. Ini kan 1 bulan yang lalu mengeluarkan darahnya ya, bercak darahnya. Menkes tanda-tanda bahaya, yaitu penting untuk setiap kunjungan. Jadi jawaban untuk soal nomor 23 ini adalah yang C. Lanjut, 24, diagnosis apakah yang paling mungkin terjadi pada kasus di atas? Hamil anak pertama 32 minggu, pusing 1 minggu yang lalu, disertai mudah lelah, tekanan darah 100/70, HB 10 gram. Nah, berarti anemia ya. Anemia fisiologis karena dia 32 minggu, ada hemodilusi. Kemudian soal nomor 25, tindakan pertama apakah yang tepat dilakukan pada bidan pada kasus tersebut? Ini HB ya, masih sama dengan soal yang tadi. Anak pertama 32 minggu, HB 10 gram. Berarti tindakan pertama adalah B, memberikan suplemen tambah darah. Gawat darurat belum, kolaborasi dengan dokter belum perlu maksudnya ya. Konseling penambahan nutrisi boleh, ini sebenarnya tambahan. Tapi tindakan pertama kasih suplemen dulu, melakukan rujukan PRS sepertinya juga tidak. Kemudian soal nomor 26, tindakan awal apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? Nah, apa bedanya dengan ini? Yang ini itu DJJ-nya masih normal ya. Kalau yang ini DJJ-nya sudah gawat janin. Nah, ini harus rujuk ya harus sih, tapi kita harus resusitasi intrauterin terlebih dahulu, pasang oksigen ya, baru dirujuk. Gitu ya. Konseling persiapan gawat darurat boleh, melakukan kolaborasi dengan dokter juga boleh.
Ini semua oke sih, cuma yang paling penting kita lakukan pertama kali itu adalah resusitasi intrauterin. Gimana resusitasi intrauterin? Satu, pasang oksigen. Dua, ibunya kalau berbaring miring ke kiri, ya. Ketiga, ibunya coba untuk bernafas dengan cukup dalam supaya menyerap oksigen dalam darahnya dan dialirkan kepada bayi. Soal nomor 27, diagnosis apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Saya langsung mengarah ke DJJ di sini. eh apa Angkanya sudah gawat janin, ya sudah, ini gawat janin ya. Baru kita cek 24 minggu, G1 P0, usia kehamilan 38 minggu, nyeri perut, pusing, hasil pemeriksaan masih dalam batas normal, HB-nya bagus, buat negatif. Berarti nomor 27 jawabannya adalah A. Evaluasi apakah yang segera dilakukan pada kasus tersebut? Ini sudah tekanan darah, HB, DJJ, bidannya sudah ngasih oksigen sebanyak 5 liter. Yang paling penting apa? DJJ. Ini sudah gawat banget ya. Evaluasinya apa ya? Pola denyut jantung janin ya. Hasil laboratorium darah itu nanti perubahan tekanan darah ibu, perubahan frekuensi dan sebagainya itu belum. Nomor 29, fokus tujuan apakah yang dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? 22 tahun datang untuk pertama kalinya, keluhan tidak haid 2 bulan, menikah 4 bulan yang lalu, melakukan hubungan seksual rutin, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal. TFU belum teraba, hasil penunjang HCG positif. Fokus tujuan ya yang dilakukan oleh bidan, memastikan kehamilan ibu betul kan, tapi sudah HCG-nya positif ya. Deteksi dini kelainan letak belum, membangun hubungan baik ini yang paling penting. Jadi C ya, adaptasi penerimaan kehamilan. Ini untuk ibu, pencegahan emesis gravidarum. Boleh sih, tapi yang C, cukup yang C yang paling mendekati. Kemudian nomor 30, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Hasilnya sering merasa lelah dan mudah mengantuk, gerakan janin aktif. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, berarti hemoglobin ya. Kan kalau glukosa ya semua, reduksi urin dan sebagainya itu perlu. Tapi untuk menunjang kasus ini adalah hemoglobin. 31, diagnosis apakah yang paling mungkin? Pada kasus tersebut, 25 tahun anak kedua hamil 37 minggu, kunjungan ulang, ibu sering pusing dan mudah lelah, konjungtiva merah muda, anemia ya berarti. Tekanan darah dan sebagainya masih oke. Ya anemia ringan ya segini ya, 10,5 gram HB-nya. Jadi adalah B. 32, kapan waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? Ini soal yang sama. Hasil anamnesisnya anemia, ya, sudah dilakukan pemberian tablet FE dan asam folat. Sebenarnya kalau tablet FE itu evaluasi paling optimal adalah 3 bulan, ya. Tapi karena kita tiap bulan harus mengevaluasi apakah HB-nya ada peningkatan atau tidak, jadi waktu yang tepat adalah 4 minggu, ya. Tapi sebenarnya 32 minggu itu ya sudah harus kontrol 2 minggu sekali ya untuk pemantauan preeklamsi. Oke, 33. Oh, jadi jawabannya yang mana 32? 32 adalah 4 minggu untuk mengevaluasi, kan bidan memberikan tablet FE dan asam folat ya 4 minggu. 31, diagnosis apakah yang paling mungkin? Ini kok sama ya? Mohon maaf ya, ini sepertinya sama soalnya. Konjungtiva merah muda, HB-nya 10,5 berarti anemia ringan. Kemudian 32, kapankah waktu yang tepat? Sama ya, 4 minggu. Seorang perempuan 35 tahun, hamil 32 minggu, sering letih dan lesu, konjungtiva merah muda, HB-nya 10, dan memberikan tablet FE dan asam folat. Ya, jadi 4 minggu. 33, ini bagaimanakah penafsiran hasil pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? Ya sudah, kita baca saja hasil pemeriksaan penunjang.
Bidan melakukan pemeriksaan protein urin dengan hasil menggumpal. Menggumpal itu biasanya sudah C ya, positif 3. Positif 1 itu keruh. Positif 2 itu keruh dan berkeping-keping ya. C itu menggumpal. Positif 3. Nomor 34. Berapakah tinggi fundus uteri? Kita cek berapa? 24 minggu. Ya sudah setinggi pusat. Berarti kan 6 bulan ya. Kalau 3 jari di atas pusat, berarti kan sekitar 28 minggu. 3 jari di bawah pusat sekitar 20 ya. Atau 16 minggu. 3 jari di atas simfisis. 3 jari di atas simfisis itu 12 minggu. Pertengahan pusat dan simfisis itu sekitar 16. Ya, berarti 3 jari di bawah pusat 20 minggu ya. 35. Rencana asuhan apakah yang diberikan pada kasus tersebut? Protein urinnya positif, tapi tekanan darahnya normal. Keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Ibunya 26 tahun, anak pertama 30 minggu, tidak ada keluhan pusing, tekanan darah, dan sebagainya dalam batas normal, DJJ normal. Berarti tungkai ditinggikan saat tidur, tidur dengan semivolar, sorry, tidur menggunakan kasur yang lunak, jalan pagi selama 1 jam, anjuran merendam kaki dengan air hangat. Yang A dulu ya, yang 35 ini, tungkai ditinggikan saat tidur. Tapi dalam proses edukasi juga boleh dilakukan jalan-jalan waktu pagi. Kemudian 36, penyebab apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Sering BAK sejak 3 hari yang lalu. 32 minggu, ibunya datang ke Puskesdes untuk periksa kehamilan. Hasil pemeriksaannya dalam batas normal semua. Presentasi kepala 3,5 berarti sudah masuk. Berarti yang paling memungkinkan yang E ya. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Kalau ibu sering minum air putih betul, tapi kan ya kalau dia ukuran kandung kemihnya masih dalam batas normal kan tidak sesering BAK-nya ya. Kemudian letak kandung kencing berdekatan dengan uterus juga betul, tapi yang menekan itu kan kepalanya sudah turun ya. Kalau di usia kehamilan tua 38 minggu, kecuali kalau usia kehamilan 12 minggu itu baru karena pembesaran uterus. Kemudian peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil, betul, tapi ini disesuaikan dengan kondisi asupan nutrisi ibu. Kalau ibunya makan garam banyak ya bisa, tapi kalau ibunya dietnya bagus, minim garam nggak terlalu. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kencing. Nah, ini biasanya terjadi pada kehamilan muda, tidak kehamilan yang tua seperti ini. Jadi nomor 36 jawabannya yang E ya. Nomor 37, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Umurnya 27, anak kedua, abortus 1 kali, hamil 36 minggu, ASI eksklusif. Ini yang bikin soal aneh ya. Mohon maaf, ini soal saya ambil dari buku panduan persiapan uji kompetensi ya. Jadi tidak ada yang saya rubah. Ibu memberikan ASI eksklusif pada anak pertamanya dan telah diberikan imunisasi TT pada umur kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120, ini semua dalam batas normal, kepala belum masuk PAP, dan PUKI DJJ 140 kali per menit. Tapi saya kan menyoroti presentasi kepala belum masuk PAP. Ini kita harus informasikan tanda bahaya trimester 3. C. Kenapa? Karena kalau dia minggu depan nggak masuk, berarti otomatis ibunya suspek CPD ya, cephalopelvic disproportion, dan harus konsul ke dokter untuk USG dan sebagainya. Oke, 38, pendidikan kesehatan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Ibunya anak pertama hamil 35 minggu, cemas menunggu persalinannya, dalam batas normal semua, berarti adalah tanda-tanda persalinan ya. Atau adaptasi psikologis, mau yang mana nih? 35 minggu, adaptasi dulu ya, adaptasi psikologi trimester 3.
Tanda-tanda persalinan sih bisa 36, 37, 37 itu kan udah masuk persalinan ya. Tapi kalau keluhannya adalah cemas menunggu persalinannya, bisa adaptasi psikologi trimester 3. Lanjut di soal nomor 39. Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kunjungan rumah 24 tahun, usia kehamilan 10 minggu, keluhannya mual muntah pagi hari, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal, TFU belum teraba, HCG urinnya positif. Kalau morning sickness harusnya apa? Makan sering dengan porsi kecil ya. Ini betul, menghindari makanan terasa pedas betul, menganjurkan makanan tinggi karbohidrat, mengkonsumsi buah, meningkatkan frekuensi. Ini salah nih yang E ya. Yang paling tepat sih A, yang untuk nomor 39. Nomor 40, apakah kesimpulan terhadap status cakupan K1 di wilayah tersebut? K1, Bidan Desa melakukan pencatatan dan pelaporan melalui PWS KIA. Diketahui K1 ini targetnya adalah datanya ya 85%. Cakupan bulan lalu 75%, berarti kan bulan ini naik 10%. Targetnya sebenarnya cuma 60%, berarti baik ya. Yang A jawabannya. 41, apakah grafik yang akan dibuat sama bidan? Grafik apa nih? Laporan pencatatan hasil pelayanan yang dilakukan situasi kesehatan ibu dan anak melalui PWSKIA. Saat ini bidan membuat grafik tentang kunjungan nifas yang dilayani 3 kali, berarti grafik KF ya. Ini K1 dan K4 kehamilan, KF1 dan KN2 kunjungan nifas. 42, diagnosis apakah yang paling mungkin? 35 tahun, hamil anak keempat, 36 minggu, keluar bercak darah dari kemaluan. Tidak ada mules, tidak ada nyeri, berarti biasanya pasien taprevia. Kepala belum masuk, kontraksi negatif, ekstremitas bawah udem, hasil inspekulo tampak sisa darah berwarna merah segar di dinding vagina, porsio masih menutup. Jadi 42 benar ya, placenta previa. 43, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus di atas ya, 30 tahun, anak kedua hamil 34 minggu, keluar gumpalan darah dari jalan lahir sejak 1 jam yang lalu, terasa nyeri pada abdomen, gerakan janin terasa kurang. Ini biasanya solusio plasenta. Hasil pemeriksaannya tekanan darah cukup baik, nadi cukup tinggi ya, hampir mau shock ini. Pernafasan tinggi, TFU 34, PJJ plus. Kurang jelas. Nah, ini udah gawat janin. Palpasi sulit dilakukan, ekstremitas bawah udem tampak bercak darah berwarna menggumpal hitam. Ya rujuk sih ke rumah sakit ini mah 43 ya, yang B. 44. Asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 25 tahun, G2, usia kehamilan 38 minggu, kala 1 ditemani suami. Keluhan mual sering, tidak tahan dengan sakit pinggang, minta digosok pada bagian yang sakit. Pembukaan 6 cm, penurunan 3/5, DJJ aman ya, porsi tipis lunak, ketuban utuh. Asuhan apa yang tepat? Tadi melibatkan suami dalam manajemen pengurangan nyeri ya. Menjelaskan ini nggak usah, kompres ini nggak usah. Mengajarkan ibu bernafas dalam, teknik bernafas atau teknik relaksasi juga penting sih. Ini karena ada suami, kita minta suami ya, yang melibatkan suami. Kemudian 45, langkah apakah yang selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? 23 tahun, G1, kemudian usia 38 minggu, kala 2, ditemani suami, mulas tak tertahankan, haus. Ini sudah pimpin beneran ya. Kepala janin 5-6, tanda vital semua dalam batas normal. Beritahu ibu perlu dilakukan episiotomi, melibatkan pendamping untuk memberikan minum, memfasilitasi ibu untuk melakukan posisi meneran, oksitosin 10 unit, memasang sarung tangan. Ini yang C nih, 45 itu yang C ya, harusnya sih memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran, ya, memasukkan oksitosin 10 unit itu kan pada saat
persiapan, melibatkan pendampingan ibu. Iya sih, ini kita tinggal ngomong, tapi kalau langkah selanjutnya itu kita membantu ibu ke posisi menyerang. Ini tidak ada informasi tentang ketuban sih, tapi nggak apa-apa. Ya, yang C ya. 46 langkah selanjutnya apa? Kepala tampak 5 sampai 6 senti di vulva, perineum kaku. Ya sudah, episiotomi mediolateral ya. Perineum kaku udah nggak usah lihat yang atas lagi, ini pasti dalam batas normal semua. Posisi fleksi, apa nih yang fleksi? Ini nggak jelas. Perlahan membantu kelahiran kepala, menahan batas antara ujung vulva dan anus. Ini sternum ya, mencegah terjadinya defleksi terlalu cepat. Ini kan eh, cara untuk melahirkan kepala. Tapi kalau ada perineum kaku sih bisa dianjurkan untuk melakukan episiotomi yang B ya. 47. Kapan dilakukan pemeriksaan dalam selanjutnya pada kasus tersebut? 25 tahun anak kedua, 40 minggu kala 1 di BPM, pembukaan 6 cm yang 4 jam kemudian ya. Anak kedua. Anak kedua sih sebenarnya bisa 2 jam. Kemudian kalau atas indikasi kita perkirakan prediksinya dia pembukaan lengkap 2 jam kemudian. Tapi kalau misalnya di pilihan ini tidak ada, ya 4 jam ya. Periksa dalam itu. Kemudian 48, posisi apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Ibunya 25 tahun, G2, kehamilan 40 minggu, sudah keluar lendir darah, kontraksi semakin sering, memilih berbaring, tanda vital dalam batas normal semua, pembukaan 7, porsio tipis lunak, ketuban utuh. Bagusnya miring kiri ya, miring kiri, nah itu paling bagus. 49. Alasan apakah yang paling tepat untuk merujuk pada kasus tersebut? 18 tahun, muda. Ini udah pasti harus dirujuk. Karena akan bermasalah kalau ibu hamil usianya lebih muda. G1, usia kehamilan 37 minggu, kelas 1. Mengeluh keluar darah, hasil tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal. DJJ bagus, kepala masih bisa digoyang. Berarti penurunan kepala masih 5/5, sedangkan dia sudah 37, sudah kalah 1. Jadi harus dirujuk ya. 50. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus di atas? Usianya 40 tahun, G6. Usia 39 minggu, kala 3 persalinan di BPM. Riwayat kala 2 persalinan sangat cepat saat bayi diletakkan di abdomen, tampak darah keluar tiba-tiba dari vulva. Hasil pemeriksaan tidak ada janin. Tindakan apakah? Suntik oksitosin ya, manajemen aktif kala 3. Udah itu dulu, nanti kalau terjadi perdarahan baru ya. 51. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Bidan desa dipanggil ke rumah pasien. Ibu dalam kondisi kala 2 persalinan, hasil anamnesis 35 tahun, hamil anak keempat 35 minggu. Persalinan yang lalu normal, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal. DJJ 144. Tampak sakrum janin pada bokong ya, posisi anterior posterior. Rencana asuhan apakah yang paling tepat? Memutar bokong ke posisi lateral nggak boleh. Membawa pasien ke puskesmas nggak usah karena sudah di depan vulva. Menggenggam bagian bawah dengan kain bersih. Sepertinya melahirkan bayi ya. Yang E, tetap kita lahirkan bayi. 52. Tindakan awal apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Protein urinnya sudah positif 3. MGSO 4. Ya, oh kejang. Rujuk ya rumah sakit. Atau, tadi dulu. Kita cek keadaannya kejang, udem, muka sembab, tim Polnek bekerja cepat, satu petugas mempertahankan jalan napas, satu lagi melakukan regimen MG4, satu lagi melakukan kateterisasi dan pemeriksaan yang terfokus. Hasil pemeriksaan 9 cm, porsiotitis, ketuban utuh, penurunan kepala di HOTS 3, buka kiri depan, protein urin. Ini nggak ada tekanan darahnya ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan pasien dulu. Apalagi 9 cm, agak riskan kalau dirujuk. Ya siapa tahu lahir di puskesmas tersebut ya. Memecahkan ketuban,
biar pecah sendiri aja. Memeriksa refleks patella nggak usah karena sudah kejang. Kolaborasi untuk vakum ekstraksi ya kalau ada dokternya. Merujuk pasien ke rumah sakit ya kalau sudah stabil. Berarti tetap ya yang A, stabilkan dulu pasiennya. 53. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? 28 tahun, G2 hamil 39 minggu, mules tak tertahankan, hasil anamnesis sudah keluar lendir darah, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal. Porsio tipis lunak membuka 6 cm, ketuban utuh, membuka kiri depan. Ukur nadi 4 jam, enggak. Periksa dalam 2 jam kemudian, enggak juga. Periksa tekanan darah menjelang persalinan, tidak. Observasi DJJ per 30 menit, ini penting ya. Sesuai dengan partograf. Kenapa enggak yang B? Periksa dalam 2 jam kemudian itu kalau ada indikasi. Misalnya indikasinya pasiennya mengeluh ingin meneran atau tiba-tiba terdapat inspeksi vulva membuka, perineum menonjol, itu baru ya. Oke lanjut, 54. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Kita sudah tahu di sini pembukaannya 5 cm ketuban utuh. Kita cek 28 minggu, anak pertama usia kehamilan 39 minggu, keluarnya mules, warna darah, ibu tanpa gelisah dan kesakitan, tekanan darah semuanya dalam batas normal. Rencananya adalah ibunya mengeluh mulas ya, tidak tertahankan, berarti beri dukungan betul, ajarkan teknik relaksasi betul, ajarkan ibu jalan-jalan, motivasi berkondisi sering mungkin, enggak juga. Sarankan berbaring dalam posisi mentang tidak. Jadi ajarkan teknik relaksasi yang B ya. 54 ini lebih bagus yang B. Beri dukungan juga penting sih, tapi yang B. 55. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Tindakannya pembukaan lengkap, ketuban positif udah amniotomi ya. Pembukaan lengkap, ketuban positif. Tapi kalau mau kita lihat dari atas boleh. 25 tahun, anak pertama 38 minggu, kala 2 DBPM, ingin meneran, ingin BAB, pemeriksaan dalam dan sebagainya dalam batas normal ya. Berarti betul. Lakukan amniotomi. 56. Tindakan apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? 56. Pembukaan lengkap penurunan station 0. Posisikan ibu senyaman mungkin ya. Kita lihat dari awal. 29 tahun. Anak pertama hamil 40 minggu kala 2. Ingin meneran, KU, dan sebagainya dalam batas normal. Pembukaan lengkap penurunan kepala stasiun 0, ketuban pecah spontan. Pimpin beneran belum boleh ya. Kolaborasi dengan dokter sepertinya belum juga. Belum perlu. Berikan injeksi oksitosin nggak boleh. Pastikan ibu senyaman mungkin yang paling paling bagus jawabannya. Observasi tunggu sampai bayi lahir juga enggak. 57. Rencana tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Letak lintang, udah rujuk aja ya. Ini sudah letak lintang nih. Umur 21, anak G2, kehamilan 38 minggu, ketuban sudah pecah, kemudian KU-nya ya dalam batas normal, letaknya lintang, porsio tipis, pembukaan 5, ketuban negatif, ya. Udah rujuk aja. Nggak pasang infus, ibu dipuasakan jangan, karena di DPF ya. Kalau di rumah sakit boleh. Segera rencana seksio. Ini 58. Tindakan apakah yang paling tepat untuk kasus tersebut? 30 tahun anak kedua hamil 38 minggu, kala 2 ingin meneran seperti mau BAB. Tanda vital dalam batas normal. Pembukaan lengkap, kepala sudah di depan vulva 5-6, telah dipimpin meneran selama 1 jam, dan belum menunjukkan kemajuan. Merujuk berarti. Monitor kontraksi dan DJJ nggak usah, karena ini anak kedua. Kalau sudah dipimpin 1 jam, sudah ya. Kita perlu memberikan waktu kepada rumah sakit untuk melakukan tindakan. Pasang infus ibu dipuasakan jangan, karena ini di BPM, kecuali lokasi di rumah sakit. Rawat pasien sebelum infartu juga jangan, lanjutkan memimpin persalinan juga jangan ya. 59. Langkah selanjutnya, apakah yang tepat pada kasus tersebut? 30 tahun, anak ketiga, hamil 38 minggu, kala 2, ingin meneran, ingin BAB, tekanan darah dan sebagainya dalam batas normal, pembukaan lengkap, ketuban negatif, ubun-ubun kiri depan. Ya udah, pimpin beneran sih kalau ini. Ya, 59. Posisikan litotomi, ya boleh sih, tapi kalau saya udahlah
Pimpin menekan saja ya. Meskipun tidak ada penurunan kepala, juga harusnya ada penurunan kepala. Ya. Oke, mencegah defleksi, lakukan episiotomi, membantu lehernya kepala. Oke. 60 dokumen catatan apakah yang harus dilengkapi pada kasus tersebut? Kalau dari lihat dari pilihan ini, saya udah pasti pilih partograf. Biodata pasien, surat untuk rujukan, dan sebagainya. Kita lihat ya, 25 tahun, anak pertama Alterum kalah 1 di puskesmas. Hasil anamnesis 1 minggu yang lalu periksa kehamilan tercatat lengkap ibu KIA. Hasil pemeriksaan dalam batas normal semuanya. Penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali dalam 10 menit, lamanya 40 detik. Pembukaan 5 cm, ketuban positif ya. Kartograf ya, biodata pasien pasti ada di rekam medis, surat untuk rujukan tidak perlu, pilihan tindakan persalinan itu ada di inform consent, harusnya di awal, dan persetujuan tindakan. Oke, mungkin itu dulu ya untuk 01 dan sebagainya. Kita lanjut di part 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga lancar ujian UKOM-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.